Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaratul Alawiyah dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kali ini saya akan mengoperasikan materi, yaitu materi pertama yang saya pakai adalah data time series yang akan saya aplikasikan ke Microsoft Excel dan juga aplikasi Gradle. Langkah pertama yang kita akan buat yaitu kita akan membuat datanya terlebih dahulu. Pada kolom kedua ini kita isi dengan tahun, kita tulis. Lanjut di kolom sebelahnya kita isi dengan huruf T. Kemudian di kolom setelahnya kita isi dengan huruf Y. Kemudian di bawah tahun diisi dengan tahun 2001. Kemudian di bawah T kita isi angka 1. Lanjut di bawahnya kita isi angka 2 sampai seterusnya dan berhenti pada angka 12. Kita isi T-nya pertama sampai angka 12 dulu. Kemudian setelah sampai 12, lanjut kolom Y kita isi data lagi. Datanya juga diisi sampai berhenti pada kolom angka 12. Jika sudah terisi semua, lanjut kita akan membuat tahun 2002 dan juga angkanya kita lanjutkan dari 13 sampai angka 20. Setelah itu, kolom Y yang kosong tadi kita isi lagi sampai di kolom angka 20. Jika angka yang sudah terisi semua, kita akan blok tabel yang sudah terisi. Kita blok dari tahun sampai ke bawah. Dan kita akan beri garis. Tekan, kemudian kita pilih all border. Oke, jadi sudah ada kotak-kotak. Kemudian kita akan save, pilih save as. Kita masukkan ke folder agar nanti bisa kita upload ke aplikasi Gradle-nya. Kita kasih nama dulu, kita ubah namanya. Jika folder sudah tersimpan, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Gradle-nya. Nah, ini tampilan aplikasi Gradle di awal. Kemudian kita akan mengupload file yang berisi data tadi di open data. Kemudian pilih user file.
kita cari file di folder yang sudah kita simpan tadi. Nah, jika sudah, di bawahnya kita pilih access files, kemudian pilih folder yang tadi atau file, open. Kolomnya kita ganti angka 2, ini 2 juga, oke. Kemudian tekan yes, kita pilih time series, forward, kemudian kita pilih yang monthly, lanjut forward, ini kita ganti jadi tahun 2001, kemudian forward lagi, kita tekan, lanjut apply, dan sudah jadi datanya. Kita lihat bagian tahun, nah muncul datanya. Kemudian jika yang data tahun ini tidak dipakai, kita bisa hapus. Yes. Oke. Kemudian T-nya juga jika kita tidak perlu, kita hapus saja. Yes. Dan oke. Sudah, berarti tinggal data Y saja. Data Y ini jika kita mau mengganti nama, kita bisa pilih yang edit attribute. Nah, namanya kita misalkan YT. Oke, sudah terubah. Nah, jika ingin nambah tren, kita bisa pilih yang di atas, kita pilih add. Kemudian pilih yang time trend. Nah, sudah berubah. Ini daftar time trendnya. Kemudian pada YT-nya kita bisa jadikan first difference. Kita pilih add, kemudian first difference. Nah, itu udah ada contoh first difference. Kemudian kita bisa tambah lagi first difference-nya. Sama kayak tadi, kita tekan add, kemudian first difference lagi. Nah, berarti first difference yang kedua seperti ini tampilannya. Kemudian juga kita bisa kasih lag. Nah, kita pilih lag of selected. Nah, angkanya yang pertama kita ubah 1 dulu. Kemudian oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian jika mau nambah lagi, kita bisa ganti angka 2. Oke. Nah, tampilannya udah berbeda. YT T-1, YT T-2. Itu lag of selected-nya jika diubah. Mungkin pengoperasian data time series pada Microsoft Excel dan juga aplikasi Gradle-nya sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut pengoperasian materi tentang Corellogram di aplikasi Gradle. Nah, untuk data yang akan dipakai pada materi Corellogram, kita tetap memakai data yang sama dari materi sebelumnya. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi Gradle-nya lagi. Baik, ini tampilan awal. Nah, kemudian kita upload filenya. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita cari filenya dulu. Jika sudah dapat, nah di bawahnya kita ganti juga access file. Nah, muncul. Kita pilih time series dan open. Setelah itu sama, diubah kolomnya jadi 2 juga.
Oke. Yes. Nah, sama time series, forward, dan ini juga kita pilih ke monthly. Kemudian forward lagi. Di sini juga kita ganti tahunnya jadi 2001. Kemudian kita forward lagi. Setelah datanya muncul, tahunnya, kemudian Y, kita pilih variabel, kemudian ke korelogram di sini. Nah, ini kita ganti angkanya menjadi 7. Oke. Nah, ini jadi korelogram. Nah, korelogram ini adalah grafik dari ACF dan PACF. Nah, yang sebelah kanan saya ini adalah korelogram secara tabel, dan yang sebelah kiri itu adalah korelogram secara grafik. Nah, untuk ACF itu autokorelasi terhadap leg satunya. Lanjut lagi, yang di bawahnya juga autokorelasi terhadap leg 2-nya dan sampai seterusnya. Kemudian PACF itu adalah autokorelasi parsial terhadap leg-nya, menjadi autokorelasi parsial. Bintang 3 menunjukkan dia signifikan pada 1%. Nah, bintang 2 menunjukkan dia signifikan pada 5%. Bintang 1 menunjukkan dia signifikan pada 10%. Nah, ini yang dimaksud dengan korelasi terhadap leg-nya. Menurut pendekatan korelogram bahwa data Y ini terjadi autokorelasi. Nah, pada korelogram sebelah kiri ini yang berbentuk grafik, yang tidak signifikan itu adalah garis yang berada di dalam batas. Nah, apabila garis yang di luar batas artinya dia signifikan. Terdapat autokorelasi pada ACF maupun PACF. Kemudian untuk menentukan stasionaritas data, pada kali ini kita tekan variabel, kemudian tekan unit root test, itu adalah uji stasioner. Nah, pilih yang augmented. Nah, sebenarnya bisa kita tampilkan semua, tetapi kali ini kita akan menampilkan yang standar saja, yang ada consta dan yang ada trennya. Nah, kalau trennya tidak signifikan, barulah kita akan gunakan yang dengan consta. Nah, di bawah consta dan tren ini ada 2 tren. Nah, tren yang pertama tren linear dan juga tren square. Tapi kita pilih yang tren linear saja. Lanjut kita centang show regression result di sini. Kemudian, nah, angka di atas itu kita ubah jadi angka 7. Kemudian baru kita oke. Nah, ini adalah tampilan regresinya. Di sini di pojok kiri, dependent variabel DY ini, jadi dia mengambil data dari perubahan Y. Kemudian diregres dengan Y-1 di pojok kiri itu. Nah, Y-1 inilah nilai signifikasi dari yang min 1,675. Nah, apabila dia signifikan, itu artinya data stasionernya sama dengan tes statistik. Nah, itu kan sama. Jadi, menurut pengujian bahwa data Y ini adalah stasioner. Nah, data Y ini sudah stasioner pada level. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait penjelasan yang pertama tadi data time series, kemudian yang kedua korelogram, dan yang ketiga adalah stasioner. Nah, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja terkait penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.